Halo guys, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 13, kelas Boga B, Stambuk 2022. Kami dari Universitas Negeri Medan. Nah, di sini kami akan bahas tentang filsafat pendidikan. Kamu tahu nggak sih apa itu filsafat pendidikan? Atau pernah mendengar? Nah, di sini kami akan bahas. Filsafat pendidikan adalah muara ide dari berbagai kebutuhan utama pendidikan seperti landasan pendidikan, pendekatan pengajaran, model pembelajaran, dan berbagai aspek lain yang dibutuhkan untuk melanjutkan saga keilmuan pendidikan. Nah, menurut Al-Syabani, filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur dan menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Kamu udah tahu ya itu apa arti filsafat? Mari kita lanjut guys. Nah, landasan filsafat pendidikan. Yang pertama, ontologis. Ontologi adalah bagian dari metafisika yang bersifat spekulatif. Epistemologi berarti mempersoalkan sumber dan usul pengetahuan dengan meneliti, mempelajari, dan mencoba mengungkapkan prinsip-prinsip primer kekuatan struktur pikiran yang dianugerahkan kepada manusia ya teman-teman. Nah, di sini yang ketiga, aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas teori-teori nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan perilaku yang baik. Ruang lingkup filsafat pendidikan. 1. Merumuskan secara tegas sifat hakiki pendidikan, merumuskan hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Yang keempat, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Yang kelima, merumuskan hubungan antara filsafat negara, pendidikan, dan politik pendidikan. Yang keenam, merumuskan sistem nilai dan norma atau isi moral pendidikan yang menjadi tujuan pendidikan. Berikutnya, tujuan dari filsafat pendidikan yaitu untuk mengkritisi suatu kepercayaan dan sikap yang telah dijunjung tinggi, mendapatkan gambaran keseluruhan, analisis logis dari bahasa, serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Nah, di sini ada 5 menurut Amuka yaitu manfaat filsafat pendidikan. Yang pertama, filsafat menolong mendidik. Yang kedua, memberi kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberi pandangan yang luas. Yang keempat, merupakan latihan untuk berpikir sendiri. Dan yang kelima, memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri. Aliran perennialisme, yaitu aliran yang melihat ke belakang, percaya bahwa kebijaksanaan abadi dari spiritualisme, tradisi, dan agama berbagai satu-satu kebenaran metafisik yang universal, di mana semua pengetahuan, ajaran, dan nilai yang baik telah tumbuh. Esensialisme merupakan aliran yang ingin kembali pada kebudayaan warisan sejarah yang telah terbukti keunggulannya dan kebaikannya bagi kehidupan manusia. Aliran progresivisme. Tidak ada realitas yang absolut. Kenyataan adalah pengalaman transaksional yang selalu berubah. Progresivisme percaya bahwa pengetahuan mengenai dunia ini hanyalah sebatas sebagaimana dunia dialami oleh manusia, dan itulah yang dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan untuk kita semua. Yang keempat, aliran rekonstruksionisme sosial. Menganggap bahwa dunia dan moral manusia mengalami degradasi di sana-sini, sehingga perlu adanya rekonstruksi tatanan sosial menuju kehidupan yang demokratis, emansipatoris, dan seimbang. Aliran kelima, pedagogi kritis. Salah satu unsur pokok dari aliran ini adalah keharusan untuk memandang sekolah sebagai ruang publik yang demokratis. Anarkisme utopis oleh Ivan Illich. Illich, tokoh utama aliran ini, mengatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah perombakan atau pembaharuan berskala besar dan segera di dalam masyarakat dengan cara menghilangkan persekolahan wajib. Yang ketujuh, eksistensialisme. Dari perspektif eksistensialisme, pendidikan sejatinya adalah upaya pembebasan manusia dari belenggu-belenggu yang mendukungnya sehingga terwujudlah eksistensi manusia ke arah yang lebih humanis dan beradab. Nah teman-teman, kamu udah tahu kan apa itu filsafat pendidikan? Nah berikutnya kami akan membahas tentang filsafat blended learning. Selamat mendengarkan.
selanjutnya itu adalah filsafat pendidikan berbasis blended learning. Filsafat pendidikan berbasis blended learning adalah sebuah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara menggabungkan, mencampurkan, dan mengkombinasikan sistem pendidikan konvensional atau secara langsung dengan sistem pendidikan berbasis digital. Nah, semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi saat ini memberikan peran yang sangat berarti dalam dunia pendidikan. Rosenberg pada 2001 mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan 3 perubahan. Yang pertama itu, ruang kelas menjadi di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, dari tugas kertas dapat menjadi tugas online. Dan yang ketiga, dari fasilitas berbentuk fisik menjadi fasilitas dalam jaringan. Kegiatan belajar mengajar berbasis blended learning menjadi sesuatu daya tarik bagi peserta didik zaman sekarang, dikarenakan prosesnya berbeda dengan tatap muka pada umumnya. Melalui pemanfaatan media pembelajaran, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dapat memacu peserta didik belajar secara mandiri dengan menggunakan berbagai sumber media belajar yang bervariasi. Dan pendidikan zaman sekarang hanya berperan sebagai fasilitator saja. Adapun kelebihan dari pembelajaran blended learning ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat mempelajari materi pembelajaran secara mandiri dengan memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan diskusi dengan pengajar di luar jam tatap muka. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran fleksibel di luar jam tatap muka dikontrol dan dikelola oleh pengajar sendiri. Yang keempat itu, pengajar dapat menambahkan materi dan tugas-tugas melalui fasilitas internet. Yang kelima, mahasiswa membaca materi atau mengerjakan tugas sebelum memulai proses pembelajaran. Yang keenam, pengajar dapat menyelenggarakan kuis, memberi argumen, dan mengumumkan hasil tes langsung di hari itu sendiri. Yang ketujuh itu, mahasiswa mampu mengajar dan dapat saling berbagi file dengan siswa lain. Adapun kelemahan atau kendala dalam pembelajaran blended learning ini diantaranya yang pertama, beragamnya media online sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung. Yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki mahasiswa seperti Android, komputer, laptop, dan akses internet. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan atau gagap teknologi, dan masih banyak lagi kekurangan dari proses pembelajaran blended learning ini. Pembelajaran menggunakan model blended learning sangat membantu dalam mengefektifkan pembelajaran di kelas. Pengajar sangat terbantu dengan terpenuhinya interaksi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, dan mahasiswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja selama masih terhubung secara online. Materi-materi yang diunggah tidak akan hilang dan terekam dalam jelas jika mereka membuka kembali Google Classroom mereka secara online.